kita memerlukan individu-individu yang bisa menjadi bagian kita membangun daripada program-program besar kita ke depan. Ya, itulah pernyataan dari seorang Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI. Pesannya jelas, naturalisasi akan terus dilakukan demi memenuhi kebutuhan Timnas Indonesia. Tapi muncul pertanyaan, apakah ini semacam jalan ninja agar kita bisa tampil di kancah yang lebih tinggi dalam dunia sepak bola? Apa benar tak ada lagi pemain lokal yang cukup berbakat untuk mengangkat martabat sepak bola negeri ini? Terlalu dini untuk menuduh, tapi terlalu naif jika kita tidak bertanya. Faktanya, sepak bola Indonesia memang tengah haus akan prestasi. Kita sudah terlalu lama bermimpi tanpa hasil nyata. Maka naturalisasi dianggap solusi cepat, cara instan untuk membentuk tim yang siap bersaing di level Asia, bahkan dunia. Di balik pro dan kontra pemain naturalisasi, ada kenyataan yang kerap luput dari sorotan. Mereka datang ke Indonesia dan rela mengganti paspor demi satu tujuan: membela negara yang menjadi bagian dari darah dan akar keturunan mereka. Padahal, sebagian dari mereka tumbuh besar di negara dengan sistem sepak bola yang jauh lebih mapan dan memiliki mimpi besar untuk suatu hari dipanggil membela timnas kelahiran mereka. Namun yang mereka pilih justru Indonesia, sebuah timnas yang secara realistis masih dalam tahap berkembang. Di pentas internasional, prestasi besar masih minim, bahkan untuk level Asia pun, Indonesia belum mampu berbicara banyak. Disinilah kita melihat sisi lain dari naturalisasi. Bukan hanya soal menambah kekuatan tim, tapi juga tentang bagaimana sepak bola menjadi jembatan antara sejarah, warisan, dan rasa bangga terhadap akar budaya yang tak pernah hilang. Dan mungkin dari keberanian mereka inilah kita belajar bahwa cinta pada lambang Garuda bisa tumbuh bukan hanya dari tempat lahir, tapi dari niat tulus untuk memperjuangkannya. Bahkan ketika jalannya tidak menjanjikan kemegahan ataupun gelar. Sebuah pilihan yang pantas dihormati, bukan dicurigai. Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran. Mereka join langsung. Ya, memang pilihan mereka. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. Kita sama, memberikan hotel yang sama, nggak ada. Pemain diaspora titik-titik di Fairmont, ya, pemain nasional kita di Hotel Haris nggak ada. Kayaknya timnya jadi satu deh. Fasilitas sama. Cuman bedanya, yang satu berangkat dari Surabaya, yang satu berangkat dari Copenhagen, lebih mahal kan tiketnya. Hotelnya sama, fasilitasnya sama, makannya sama, gitu. Dan saya tidak mau, ya, diaspora datang ke Indonesia karena ini. Kan saya udah bilang, kenapa kita merubah pola pikir naturalisasi kita? Dengan naturalisasi, kita tidak boleh menutup mata. Perkembangan sepak bola Indonesia sudah jauh lebih maju dibanding beberapa tahun lalu. Transformasi yang dulu hanya jadi wacana, kini mulai menampakkan hasil nyata di lapangan hijau. Dimulai dari keberhasilan timnas senior menembus 16 besar Piala Asia, sebuah pencapaian yang menghapus stigma Indonesia hanya sekadar penggembira di level Asia. Lalu di level U23,
sejarah tercipta ketika Garuda Muda melaju hingga perempat final Piala Asia U23. Bahkan menyingkirkan Korea Selatan, tim favorit sekaligus salah satu kekuatan tradisional benua, dalam sebuah kemenangan dramatis yang memukau jutaan pasang mata. Langkah maju itu tidak berhenti di sana. Indonesia mencatatkan diri lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tahap yang sebelumnya terasa amat jauh dari jangkauan. Dan yang terbaru, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia berhasil memastikan tempat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar di Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Pencapaian-pencapaian ini bukan hanya kebetulan, ini buah dari keberanian mengambil langkah berisiko, memadukan talenta lokal dengan pemain naturalisasi yang datang membawa pengalaman, profesionalisme, dan mentalitas kompetitif. Mungkin masih banyak yang berdebat apakah naturalisasi adalah jalan yang tepat. Namun satu hal yang tak bisa disangkal, dengan kebijakan ini, Indonesia bukan hanya bermimpi lebih tinggi, tetapi juga mulai membuktikan bahwa mimpi itu bisa diwujudkan. Dan kini, kita punya alasan untuk percaya bahwa sepak bola Indonesia sedang menulis babak baru yang lebih membanggakan. Mari kita lupakan semua permasalahan tentang naturalisasi ini. Bagaimanapun juga, mereka telah bersumpah membela tanah air sampai ke titik penghabisan. Mereka datang bukan sekadar sebagai pemain profesional, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar Merah Putih yang hanya ingin memperjuangkan tanah lama leluhur mereka. Tempat semua riwayat hidupnya bermula. Fokus kita sekarang adalah apa yang ada di depan mata. Kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat. Ini bukan lagi sekadar pertandingan sepak bola, tetapi pertaruhan harga diri bangsa, kesempatan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia pantas berdiri sejajar dengan negara-negara besar. Kita tidak punya waktu lagi untuk membenci atau meragukan mereka yang jelas-jelas sudah rela meninggalkan zona nyaman demi bersatu dalam perjuangan ini. Saat mereka berlari, bertarung, mencetak gol, dan menitikkan air mata di lapangan, mereka tidak lagi peduli pada label naturalisasi atau lokal. Mereka hanya tahu satu hal, bendera merah putih di dada adalah kehormatan yang harus diperjuangkan sampai detik terakhir. Inilah momen bagi kita semua, pemain, pelatih, supporter, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, mendukung, dan percaya. Karena hanya dengan kebersamaan, sejarah baru bisa tercipta. Saat peluit pertama berbunyi di ronde kualifikasi nanti, biarlah keraguan terkubur di masa lalu. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa apapun hasilnya, kita sudah melangkah bersama. Demi satu cita-cita, melihat Garuda terbang tinggi di panggung Piala Dunia,